Kita nih pasti mati. Bahkan 1 minggu terakhir ini itu Pak Arif orang tuanya wafat. Sahabat saya juga banyak yang wafat. Ya. Di UI saja ada 5 1 minggu ini yang meninggal. Belum lagi orang tuanya, ya. Belum lagi saudara-saudara kita. Banyak betul yang meninggal. Kita pasti meninggal nggak? Angkat tangan di sini yang nggak bakal meninggal. Hah? Yang nggak bakal meninggal ada nggak kira-kira? Yang bayar pajaknya taat kira-kira meninggal nggak? Meninggal juga. Apalagi yang Nah, nggak taat. Waduh, subhanallah. Kita ini pasti meninggal. Ya, nanti ketika kita meninggal, yang mencabut nyawa kita, suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi petugas Allah nih, keren betul. Ya, jadi malaikat yang mencabut nyawa itu ada 2 macam. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, dengan keras, sakit nggak sakit, pokoknya nggak peduli masa bodoh. Sprindik udah keluar, tarik langsung. Nama malaikatnya An-Nazi'at. Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, tanpa rasa. Subhanallah. Nah, ada lagi malaikat yang kedua mencabut nyawa itu dengan rasa. Bahkan, subhanallah, itu minta izin dulu. Mungkin kalau yang akan dicabut nyawa orang Sunda, Assalamualaikum, Sampurasun, Rampes mual ya, kan gitu tuh ya. Subhanallah. Kalau Jawa nggak tahu tuh ya. Jadi ditanya dulu, udah siap belum meninggal? Ini Bapak Ibu sprindiknya udah keluar. Mau penahanan kematian nggak? Kan sekarang ada udah ditahan minta penangguhan penahanan nih kan? Subhanallah. Ini sprindiknya udah keluar, tapi karena orangnya orang baik, nanya dulu. Subhanallah. Ya, jadi malaikat itu nggak sembrono, walaupun sprindiknya nggak keluar, nggak main OTT aja tuh malaikat. Nah, malaikat yang mencabut nyawa dengan halus, dengan perasaan, penuh keadaban. Nama malaikatnya An-Nasyitat. Subhanallah. Luar biasa. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, giliran Allah itu ridho kepada kita. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, itu Allah nunggu keridhaan kita. Pak, Bu, ini sprindiknya udah keluar. Saya disuruh nyabut nyawa nih oleh Allah nih. Karena kenapa? Karena malaikat An-Nasyitot itu kalau sudah keluar sprindik nggak akan salah dia melakukan OTT kematian. Subhanallah. Kenapa? Dalilnya Bapak Ibu di akhir surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, kita ridho dengan hukum Allah. Ridho dengan kewajiban yang Allah turunkan. Ridho dengan keharaman yang Allah turunkan, kita hindari. Subhanallah. Maka giliran Allah nanti ketika mau mencabut nyawa kita, itu malaikat disuruh nanya dulu. Subhanallah. Jadi ini dicabut nyawanya mau kapan Pak? Mau besok? Mau lusa? Mau minggu depan? Subhanallah. Dalilnya tadi itu. Akhir surat Al-Bayyinah. Apa arti Al-Bayyinah? Data. Bahasa pengadilannya barbuk, barang bukti itu Pak. Tuh, keren. Jadi kalau orang sudah ridho kepada Allah, walaupun barang buktinya ada, subhanallah. Itu malaikat nanya dulu, udah siap belum dicabut nyawa? Ih. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah mereka yang dicabut nyawa oleh malaikat An-Nasyitat? Malaikat yang ramah. Lebih ramah dari mana? Dari teller bank kan gitu kan? Teller bank itu walaupun konvensional, senyumnya luar biasa. Senyumnya syariah itu. Luar biasa itu. Subhanallah. Apa yang mesti kita lakukan agar yang mencabut nyawa kita an-nasyitan? Ini semua diturunkan di satu surat Bapak Ibu, namanya surat An-Nazi'at. Loh Pak Mutahari Ustaz, itu kan malaikatnya ada dua, ada An-Nazi'at, ada An-Nasyitat. Karena kebanyakan orang dicabut nyawa oleh An-Nazi'at. Sedikit yang cabut nyawa pakai An-Nasyitat, maka pengambilan nama yang paling banyak, yang mayoritas An-Nazi'at akhirnya. Nah sekarang, walaupun di situ ada an-naziat, kita pengen dicabut nyawa oleh an-nasyitat. Yang lembut mencabut nyawanya, yang santun. Subhanallah. Ini kira-kira Bapak lagi sakit ya, datang ke dokter. Subhanallah, sakit betul nih. Kita kena luka, mesti diperban, mesti diperiksa. Tapi dokternya cantik. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak Arif? Ada itu. Ini udah sakit, dokternya jelek. Waduh, tambah sakit itu. Kasar lagi.
Ini walaupun sakit, tapi dokternya cantik, dokternya halus. Subhanallah, Mas. Pelan-pelan Mas ya, agar nggak sakit Mas. Lihat wajah saya Mas. Wih, itu Pak Arif. Itu nggak sakit itu. Itu anasyitat itu. Apa syaratnya? Agar kita dicabut nyawa oleh anasyitat. Syaratnya dua. Ada di satu surat itu, surat An-Nazi'at. Syarat pertama, An-Nazi'at ayat 17. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berat nggak? Hei Musa, berangkat itu ke Fir'aun. Nggak benar tuh Fir'aun. Dakwahi Fir'aun. Berat nggak sekarang kira-kira? Subhanallah. Kita turunin levelnya ya. Ini mah ketinggian lah, ketinggian. Turunin aja. Ini Bapak Ibu nggak bakal mampu, nggak. 100% nggak bakal mampu. Turunin. Nggak usah lah mendakwahi penguasa kayak Fir'aun, nggak usah berat. Kita yang level bawah aja. Kita, subhanallah, itu jadi role model untuk keluarga kita. Itu aja dulu. Kita dakwah untuk keluarga kita aja dulu. Subhanallah. Ya, kita menjadi tauladan karena kita ini sekarang defisit tauladan, defisit suri tauladan. Subhanallah. Kerasa betul Bapak Ibu. Jadi yang namanya dakwah nggak mesti seperti saya Bapak Ibu ceramah, ngasih kajian, nggak mesti. Kita jadi role model. Saya pulang nih, saya pulang dakwah dari Sunter, capek betul. Nyampe rumah itu jam 1:30. Saya bilang saya tidur dulu ntar bangun 2:30 buat tahajud. Rupanya bablas tuh sampai subuh. Anak saya nomor 2, umur 9 tahun, bangun duluan. Ditendang kaki saya. Ngaku kiai, ngaku ustad. Subuh belum bangun. Coba itu Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi paling dakwah itu, paling berat tuh dakwah itu kepada keluarga. Kenapa? Karena mereka tahu kerjaan kita. Tahu isi perut kita. Tahu siapa kita. Subhanallah. Makanya coba lihat Nabi Muhammad. Istri-istri Yahudi datang. Aisyah, itu suami Anda sama seperti kami enggak? Maksudnya gimana? Suami kami itu dipuji, dipuja oleh jamaahnya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu aja kerjaan suami kita. Yang paling tahu akhlak, integritas, adab suami kita, itu mak kita lah istrinya. Suami kita itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Nah, maksud saya Muhammad itu suami kamu Aisyah sama seperti suami kami nggak kayak rembulan dari jauh terang. Dari dekat bopeng. Subhanallah. Nah, suami Anda tuh Muhammad kayak gitu nggak Aisyah? Apa kata Aisyah? Suami saya dilihat dari jauh cahayanya luar biasa. Semakin dekat, semakin kuat kemilaunya. Justru ketika kita lebih kenal Muhammad, lebih kenal suami saya, orang lebih mencintai. Kenapa? Kemilaunya semakin kuat. Subhanallah. Ini kita ini termasuk saya lah, nggak usah jauh-jauh nih. Saya ini kan didengarin sama Bapak Ibu karena nggak tahu akhlak saya keseharian. Coba lebih dekat. Istri saya paling tahu itu. Dalaman saya itu. Ya, akhlak saya. Nah, nggak usah deh mendakwahi penguasa seperti Fir'aun, berat. Jadi role model kita dakwah. Subhanallah. Anak itu Bapak Ibu peniru ulung. Coba kalau kita melakukan kebaikan, lalu anak kita melakukan hal yang sama, waduh pahalanya. Ini disebut dengan kerjaan insuran Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi anak kita, bawahan kita, mengikuti kebaikan kita. Ketika kita tidak bisa beramal, maka asuransi amal bekerja buat kita. Nah, dakwahlah jadi role model di tempat posisi apapun kita. Di keluarga jadi kepala keluarga yang baik. Di kantor jadi pimpinan organisasi yang baik. Ketika kebaikan kita ditiru oleh anak buah kita, waduh, itu pahalanya luar biasa. Yang lebih hebat, nanti suatu saat Allah mencabut nyawa kita. Itu yang dikirim an-nasyita. Subhan. Tapi kalau kita jadi role model di tahapan yang kita pimpin, organisasi kah, kantor kah, lembaga kah. Ternyata yang kita kasih contoh yang nggak bagus, yang negatif. Waduh, an-nazi'at itu mah nggak bakal an-nasyita. Ya, kita ini pasti mati Bapak Ibu. Tapi kita pengen yang mencabut nyawa kita an-nasyita. Subhanallah. Maka kalau bisa di HP kita
saya merindukan an-nasyitat. Gitu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berbuat curang, maka angka itu kalau bisa hadirkan muka an-nasyitat. Ya Allah, kalau saya berbuat curang, saya nggak dapat an-nasyitat, dapatnya an-naziat. Dunia tuh nggak selamanya Bapak Ibu. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Syarat yang kedua, an-nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat 40. Jika ingin dicabut nyawa oleh an-nasyitan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mampu menahan hawa nafsu. Subhanallah. Ya, nikmatnya dunia berapa lama sih? Subhanallah. Orang disebut orang kaya makan sampai 20 porsi nggak kira-kira? Hah? Itu orang yang badannya gemuk 200 kg meninggal tuh kebanyakan makan tuh. Subhanallah. Nikmat dunia itu subhanallah. Ya. Nafsu syahwati subhanallah. Ada sahabat datang, ya Rasulullah. Aku ini orang yang punya libido tinggi. Apa kata Nabi? Ya, ini hadisnya kita suka baca hadis sepotong-sepotong sih ya. Kalau kau zina, bagaimana kalau ibumu dizinai? Bagaimana kalau anak perempuanmu, kakak perempuanmu dizinai? Apakah kamu ridho? Oh, marah saya. Tadi itu baru sepotong Bapak Ibu. Ada lanjutan nih. Apa kata Nabi? Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Kau tiduri semua perempuan dunia. Kau belum puas hingga kau ingin merasakan tidur dengan anjing. Kata siapa tuh? Kata Nabi itu. Yang kayak gitu nggak ada nafsunya, nggak ada puasnya Bapak Ibu. Nikmat dunia itu cuma 4 kata Nabi. Nikmatud dunia arba'ah. Nikmat dunia cuma 4. Al-aklu makan, ya, asyurbu minum, an-naumu tidur, wal jima'u hubungan seksual. Ada nggak orang melakukan hubungan seksual sampai 5 jam? Ada nggak? 10 jam ada nggak? Subhanallah. Tapi kalau di surga Bapak Ibu luar biasa dahsyat. Maka tahan sedikit. Di dunia saja melakukan kesalahan dipidanakan, subhanallah. Apalagi di akhirat. Ya, kita nggak akan, ya jarang lah sampai 100 tahun kata Nabi, umur umatku kisaran 60 sampai 70. Subhanallah. Sabar sedikit, ya. Capek sedikit nggak apa-apa mengerjakan kewajiban. Sabar sedikit nggak apa-apa menahan kemaksiatan. Subhanallah. Suatu saat Allah wafatkan kita. Masuk ke surga. Tujuan kita Bapak Ibu cuma 185 Ali Imran. Apa itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang terhindar dari api neraka dan Allah masukkan ke surga. He get the real success. Itu kesuksesan yang paling utama. Jangan ngerja eselon Bapak Ibu. Kerja eselonnya Allah Subhanahu wa taala. Eselon satunya Allah yang mencabut nyawa siapa? An-nasyitat. Allahu Akbar. An-nasyitat. Muliakan diri kita dengan kebaikan. Nggak lama kita di dunia. Kalau ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka. Allah panggil sebuah makhluk namanya makhlukul maut, makhluk kematian. Jadi kematian itu makhluk Bapak Ibu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian itu makhluk dipanggil oleh Allah. Ya khalqal maut. Wahai makhluk kematian, kemari. Subhanallah, sumun dauh ya Rabbi. Apa yang mesti aku lakukan ya Rabbi? Apa kata Allah? Kamu, wahai makhluk kematian, matilah sekarang. Malaikat, nggak mau ya Allah sakit. Makhluk kematian aja nggak mau mencabut nyawa sendiri. Akhirnya apa kata Allah? Wahai malakul maut, cabut nih makhluk kematian. Jadi kematian itu makhluk Bapak Ibu. Mukanya dalam hadis dalam hadis riwayat Anas bin Malik itu mukanya kayak Sauban. Sauban itu kayak tiger itu ya. Nah, badannya kayak kayak ular 40 meter itu. Itu kayak gitu tuh makhluk kematian. Maka disembelih oleh siapa? Oleh malaikat kematian.
Siapa yang malaikat kematiannya? An-Nazi'at. Maka ketika menjeritlah makhluk kematian, menjeritnya lama sekali dan mencabutnya lama. Setelah makhluk kematian, maka menjeritlah ahli neraka. Kenapa? Karena mereka akan kekal selamanya. Nggak akan mati. Kenapa? Karena kematian sudah mati. Berarti apa? Nggak bakal mati mereka. Begitupun ahli surga ketika makhluk kematian sudah mati. Bersorak-sorai mereka. Kenapa? Karena mereka akan bahagia selamanya. Tidak akan pernah menemui kematian. Jadi Bapak Ibu beramal sebentar, amal soleh. Tapi ganjarannya seumur hidup. Tapi kalau kita berbuat maksiat kalah dengan keburukan, rugi. Kenapa? Karena ganjaran keburukannya sepanjang hayat, unlimited. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Kalaupun ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا يا الله وارزقنا الناشطات وارزقنا الناشطات في سكرات الموت وارزقنا ملك الناشطات في سكرات الموت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك